The Penthouse Season 3 Episode 3. Episode 3 dibuka dengan Jo dan Tae dan Seok-young yang sedang makan bersama setelah berhasil menyingkirkan Eun Byul, Jennie dan Rona di ujian masuk Universitas Seoul. Jo dan Tae juga menggunakan kesempatan itu untuk menghasut Seok-young dengan menjelek-jelekan Sim Suryeon. Sementara itu, dari kejauhan Junki terlihat menodongkan pistolnya ke arah Jo dan Tae, namun tembakannya meleset karena ditarik oleh Sim Suryeon. Melihat tembakan itu Jo dan Tae menjadi curiga jika Sim Suryeon ada di sana, namun beruntung Junki dan Sim Suryeon berhasil kabur. Setelah itu, Seok-young menceritakan kedatangan Alex pada Jo dan Tae. Merasa Seok-young sudah mulai percaya, Jo dan Tae kemudian meminta bantuan pada Seok-young. Di sisi lain, Baek Junki dan Sim Suryeon duduk bersama untuk membicarakan apa yang terjadi sebenarnya. Junki meminta maaf dan menjelaskan jika dia menghilang karena takut dituduh menjadi dalang kematian Logan Lee. Dia juga menjelaskan jika dialah Jo dan Tae yang asli dan yang selama ini mengaku sebagai Jo dan Tae adalah Baek Junki. Jadi simpelnya adalah Jo dan Tae yang sekarang bernama asli Baek Junki sedangkan Baek Junki adalah Jo dan Tae yang asli. Karena ini sangat ribet dan susah buat dijelaskan maka Mimin tetap menyebut Jo dan Tae yang sekarang sebagai Jo dan Tae dan Baek Junki sebagai Baek Junki. Lanjut ke cerita, kilas balik kemudian terlihat ketika Jo dan Tae datang ke rumah Baek Junki dengan membawa pedang. Ketika ayah Junki hendak menelpon polisi, Jo dan Tae langsung menebasnya dan membunuhnya dengan sadis, begitu juga dengan ibu Junki. Baek Junki yang ketakutan akhirnya dengan terpaksa memberikan sandi brankas keluarganya agar tak dibunuh oleh Jo dan Tae. Jo dan Tae kemudian membuka brankas itu dan membawa kabur semua uang keluarga Junki. Saat itulah Jo dan Tae juga menukar identitas mereka berdua. Sim Suryeon tidak menyangka hal itu, karena identitas Jo dan Tae sangat sempurna dan sesuai dengan ceritanya ketika mereka menikah. Baek Junki kemudian mengatakan jika saat Logan mati, Jo dan Tae ada di tempat itu juga. Setelah itu dia memberikan sebuah cincin yang hendak Logan berikan pada Sim Suryeon. Selanjutnya mereka akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan Jo dan Tae dan membuatnya membayar semua perbuatannya. Selanjutnya, Rona nampak kesal karena dituduh telah menjebak Eun Byul saat ujian menyanyi. Oh Hyun-hee mengatakan jika itu pasti perbuatan seseorang yang ingin Rona gagal. Rona mengira itu Seok-young namun Oh Hyun-hee lebih mencurigai Nona Jin karena dia memperhatikan di mana Rona menyimpan HP-nya. Di sisi lain Jennie terlihat kecewa setelah mengetahui jika ayahnya sebenarnya di penjara karena membunuh orang bukan bekerja di Dubai seperti cerita ibunya selama ini. Selanjutnya, Hera Club menjalankan rencananya untuk mengalihkan pembangunan distrik Opyeong ke distrik Cheonso. Mereka menanam benda-benda untuk mengalihkan tempat itu menjadi tempat bersejarah sehingga pembangunannya dihentikan. Setelah itu mereka pergi ke sauna bersama untuk merayakan langkah awal mereka. Ha Yun-chul baru mengetahui jika Eun Byul ada ujian masuk Universitas Seoul. Sementara itu Jo dan Tae dan Dong-pil juga baru mengetahui jika Seok-hun dan Jennie melewatkan ujian sebelumnya dari Kyujin. Keesokan harinya Jennie masih terlihat putus asa dan bahkan tidak menghiraukan ucapan dari ibunya. Ketika ayahnya datang dan mencoba untuk bicara dengannya, Jennie mendorongnya hingga terjatuh. Sambil menangis Jennie bertanya apakah ayahnya benar-benar seorang pembunuh. Jennie juga terlihat sangat muak dengan kebohongan yang orang tuanya lakukan padanya. Kang Mari kemudian bertanya dari mana Jennie mengetahui hal itu. Jennie kemudian mengeluarkan rekaman pembicaraan yang dia dapatkan dari Seok-young lalu pergi. Setelah mengetahui itu, Kang Mari sangat marah dan hendak menemui Jo dan Tae namun dihentikan oleh suaminya. Dong-pil mengatakan jika dia yang akan membalas dendam pada Jo dan Tae dengan menunjukkan mayat wanita yang telah dibunuh Jo dan Tae, yang selama ini terkubur di bawah air mancur Hera Palace. Selanjutnya Jo dan Tae bermimpi Logan Lee datang membawa gas dan hendak membakarnya. Di sisi lain, Sim Suryeon yang sedang melihat cincin pemberian Logan berhayal jika Logan datang menemuinya. Selanjutnya saat sedang sarapan bersama, Sim Suryeon bertanya kenapa Seok-hun tidak mengikuti ujian sebelumnya. Namun Seok-hun mengatakan jika dia tidak ingin ke Universitas Seoul dengan bantuan ayahnya. Seok-young kemudian mengatakan jika ayahnya hanya ingin memastikan jika Seok-hun benar-benar masuk ke Universitas Seoul lalu pergi. Sim Suryeon curiga jika sesuatu terjadi antara Jo dan Tae dan Seok-young. Seok-hun setuju dan mengatakan jika dia tidak bisa mentoleransi lebih banyak lagi. Selanjutnya di rumahnya,
Chon So Jin terkejut. Ha Yun Chul datang karena dipanggil oleh Jo dan Tae. Ha Yun Chul diperlakukan seperti anjing oleh Jo dan Tae di depan Chon So Jin. Setelah Ha Yun Chul pergi, Chon So Jin mengejarnya dan mengatakan jika dia tidak akan membantunya lagi. Namun Ha Yun Chul berkata itu tidak perlu karena dia sudah ada di samping Jo dan Tae. Berikutnya, Oh Yun Hee mengatakan pada Sim Suryon jika bukan Chon So Jin tidak terlibat dalam ujian sebelumnya karena Eng Byul juga menjadi korban. Oh Yun Hee mencurigai seseorang namun tidak ada alasan yang mendukung. Sim Suryon kemudian bertanya tentang pekerjaan Oh Yun Hee, lalu menyinggung uang Logan yang hilang sebanyak 10 miliar dolar. Oh Yun Hee gelagapan setelah mendengar itu namun tetap mengatakan tidak tahu apa-apa. Selanjutnya kilas balik menunjukkan ketika Logan menitipkan uang itu pada Oh Yun Hee. Awalnya Oh Yun Hee menolak dan meminta untuk menitipkan saja pada Suryon. Namun, Logan menolak karena hanya Oh Yun Hee yang bisa melakukan itu. Setelahnya Logan mengatakan sebuah rahasia yang tidak bisa Oh Yun Hee katakan pada Suryon karena kemungkinan keturunan dari Suryon masih hidup. Kembali pada saat ini, Sim Suryon mencurigai sikap Oh Yun Hee yang aneh, namun tetap berusaha mempercayainya. Ternyata hal itu semua didengar oleh Sang Ah yang kebetulan ada di sana. Setelahnya dia memberitahu Kyu Jin tentang uang Logan tersebut. Sang Ah juga berasumsi jika orang yang membunuh Logan telah mengambil uang tersebut. Kyu Jin tanpa sadar mengatakan jika Jo dan Tae mungkin melakukan itu. Namun Sang Ah malah mencurigai Oh Yun Hee karena penasaran dari mana dia mendapat uang. Kyu Jin kemudian semakin tertarik dan mengira Jo dan Tae mengetahui tentang uang tersebut. Selanjutnya Jo dan Tae mendapat laporan tentang Baek Jun Ki yang datang bersama Logan dari Amerika. Di sisi lain Chon So Jin menyuruh sekretarisnya memposting video penampilannya dan memasang artikel yang menyatakan bahwa Chon So Jin kembali. Sekretaris Do kemudian melaporkan jika Eng Byul didiskualifikasi dalam ujian sebelumnya karena HP Rona ditemukan di kantong Eng Byul dan Rona juga didiskualifikasi. Chon So Jin yang kesal dan marah mencurigai Jo dan Tae yang melakukan itu pada Rona dan Eng Byul di saat yang sama. Sementara itu di sekolah, Yo Jenny memasukkan semua barangnya ke dalam tas lalu pergi ke atap dan berniat untuk melompat. Rona yang mencurigai gerak-gerik Jenny mengikutinya dan menghentikannya. Rona mengira jika Jenny frustasi karena tidak lulus ujian, namun Jenny mengatakan jika dia tidak bisa hidup sebagai putri seorang pembunuh. Jenny lalu menjelaskan jika ayahnya sebenarnya di penjara dan dia takut akan dibully lagi jika anak-anak lain mengetahui hal itu, terlebih Sokyung telah mengetahuinya. Rona kemudian memeluk Jenny dan menenangkannya. Selanjutnya Kyu Jin terlihat sedang menyuap beberapa wartawan untuk membuat berita tentang situs budaya di distrik Opyong agar pembangunan ulang dialihkan ke distrik Chonso. Di sisi lain Jo dan Tae menyuap beberapa pejabat terkait untuk melancarkan rencana tersebut. Setelah itu Kyu Jin mengatakan pada Jo dan Tae jika Logan menitipkan uangnya pada Oh Yun Hee sebanyak 10 miliar dolar. Berikutnya Ha Yun Chul terlihat memandangi Eng Byul dari jauh, namun segera pergi setelah Nona Jin datang. Nona Jin segera menamparkan Eng Byul yang ketahuan telah menonton video Chon So Jin. Nona Jin juga mengatakan jika dialah ibu Eng Byul sekarang bukan Chon So Jin yang telah meninggalkannya. Karena terdesak Eng Byul akhirnya dengan terpaksa mengikuti perintah Nona Jin. Selanjutnya Hera Club berkumpul untuk minum bersama. Namun tiba-tiba Baek Jun Ki datang dan menyapa Jo dan Tae dengan akrab. Jo dan Tae pura-pura tidak mengenali Jun Ki. Namun Jun Ki malah bergabung dan memperkenalkan diri pada Kyu Jin dan Dong Pil. Dengan semangat, Jun Ki menceritakan kisahnya di Jepang bersama Jo dan Tae dan hal itu membuat keadaan menjadi canggung. Jo dan Tae kemudian menarik Jun Ki untuk bicara berdua dan menanyakan bagaimana bisa Jun Ki keluar dari rumah sakit jiwa. Jun Ki dengan lantang mengatakan jika Logan yang membantunya keluar setelah mengetahui identitasnya dicuri oleh Jo dan Tae. Jo dan Tae yang kesal mencekik Jun Ki dan memintanya untuk pergi, namun Jun Ki membalikan keadaan lalu pergi setelahnya. Jo dan Tae kemudian menelpon sekretarisnya dan memerintahkan untuk mengikuti Jun Ki. Selanjutnya di rumahnya, Jo dan Tae terkejut melihat Jun Ki bersama dengan Chon So Jin. Ternyata Jun Ki sudah berbicara pada Chon So Jin jika Jo dan Tae mengizinkannya untuk tinggal selama beberapa hari di sana. Jo dan Tae tak bisa berbuat apa-apa karena Chon So Jin menerima Jun Ki. Setelah Chon So Jin pergi, Jun Ki juga menuju kamar tamu untuk beristirahat. Pada malam harinya Jo dan Tae menyelinap ke kamar Jun Ki dengan sebuah palu untuk membunuhnya.
Junki ternyata sudah menduga hal itu dan menaruh bantal di ranjangnya. Junki yang kesal kemudian mencekik Jo dan Tae dan memintanya keluar karena dia akan beristirahat. Setelahnya Chon So Jin menyadari jika Junki terlibat sesuatu yang besar dengan Jo dan Tae. Keesokan harinya, Sok Hon mendengar Sok Yung berbicara dengan Jo dan Tae di telepon. Sok Hon sangat marah karena Sok Yung yang membuat Rona diskualifikasi. Sok Yung kemudian mengatakan jika dia seperti itu karena membenci Suryon yang lebih menyayangi Rona ketimbang dirinya. Namun Sok Hon menjelaskan jika hal itu tidak masuk akal karena Sok Yung telah menghancurkan hidup orang lain. Sim Suryon yang mendengar itu tanpa sengaja sangat kecewa pada Sok Yung dan melarangnya datang untuk interview. Namun Sok Yung memohon agar Suryon tidak mempermasalahkan hal itu. Sok Hon menyuruh ibunya keluar karena sudah tidak tahan akan kelakuan Sok Yung, lalu menguncinya di dalam kamar. Karena kesal Sim Suryon kemudian mencari Jo dan Tae lalu melumpuhkannya dan memintanya untuk menjauhi Sok Yung. Ternyata Baek Junki memperhatikan apa yang Suryon lakukan dari jauh lalu berkata jika dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Ketika Sok Yung tengah menangis, Sim Suryon kemudian masuk dan menyuruhnya bersiap-siap untuk pergi. Namun ternyata Suryon membawanya ke sekolah untuk diadili oleh komite sekolah. Sim Suryon memulai sidang dan bertanya pada siswa siapa saja yang pernah dibuli oleh Sok Yung. Dan ternyata semua siswa mengangkat tangannya. Tak hanya itu, semua siswa menyudutkan Sok Yung di saat yang sama. Suryon kemudian meminta Sok Yung untuk meminta maaf, namun alih-alih meminta maaf Sok Yung malah membongkar rahasia ayah Jenny dan mengatakannya sebagai pembunuh. Ternyata Jenny tidak menyerah dan melawan Sok Yung. Sim Suryon kemudian mengumumkan keputusan komite untuk mengeluarkan Sok Yung dari sekolah dan meminta maaf pada semua korban. Sok Yung sangat marah dan tak terima dengan keputusan itu lalu meninggalkan ruangan. Setelah itu dia menelpon Jo dan Tae dan bertanya apa yang bisa Sok Yung lakukan untuknya. Di sisi lain, Jo dan Tae memukul Dong Pil karena Jenny melaporkan Sok Yung ke komite sekolah dan membuatnya dikeluarkan. Yo Dong Pil masih tetap bersabar dengan hal itu dan mengatakan jika dia akan tetap setia pada Jo dan Tae. Tiba-tiba Kyu Jin dan Baek Junki datang untuk mengajak Jo dan Tae bermain. Mereka kemudian pergi ke rumah Chon So Jin untuk makan bersama. Pada kesempatan itu Junki membongkar masa lalu Jo dan Tae satu demi satu yang membuat Kyu Jin semakin penasaran. Junki kemudian mengeluarkan sebuah foto namun segera diambil oleh Jo dan Tae. Sang Ah dan Kyu Jin memaksa Jo dan Tae untuk menunjukkan foto itu. Namun Jo dan Tae malah mendorong Kyu Jin dan melempar gelas untuk menghentikan mereka. Jo dan Tae kemudian pergi dan membuka foto itu sendiri. Ternyata itu foto dirinya setelah membunuh orang tua Junki. Junki kemudian mendekatinya dan mengatakan jika Jo dan Tae seharusnya tidak marah setelah mencuri uang keluarganya dan hidup bahagia dengan namanya. Kyu Jin kemudian datang dan mengajak mereka untuk minum bersama. Selanjutnya ketika Suryon sedang mandi, Sok Yung masuk ke kamarnya dan mengambil KTP dan stempel milik Suryon untuk diserahkan pada Jo dan Tae. Mereka kemudian pergi makan bersama dan ternyata Dong Pil melihat hal itu. Selanjutnya Hera Club kembali berkumpul untuk menonton berita pengumuman pemindahan pembangunan ulang dari distrik Opyong ke distrik Chonso. Mereka berteriak dan minum bersama setelah pengumuman itu. Berikutnya Oh Yun Hee menemui Suryon dan menanyakan bagaimana hubungannya dengan Sok Yung. Suryon mengatakan jika suatu saat Sok Yung akan memaafkannya. Setelahnya Suryon mendapat telepon dari Hye In yang mengatakan bahwa dia akan segera ke Korea. Oh Yun Hee kemudian bertanya pada Suryon, di rumah sakit mana Hye In dan Min Sol Ah dilahirkan dengan alasan ingin menemukan ibu kandung Hye In. Oh Yun Hee kemudian langsung menuju rumah sakit Mirai tempat Suryon melahirkan. Oh Yun Hee meminta rekam medis Sim Suryon pada dokter. Karena diancam akan dilaporkan ke polisi, dokter akhirnya memberikan rekam medis seorang ibu yang melahirkan bersamaan dengan Sim Suryon. Setelahnya Oh Yun Hee meminta bantuan detektif swasta untuk mencari wanita itu. Selanjutnya Chon So Jin menemui Sim Suryon di kantornya dan melaporkan jika ada seorang pria bernama Baek Junki yang membuat Jo dan Tae ketakutan. Chon So Jin juga berjanji akan memberikan informasi yang besar sebentar lagi lalu bertanya dari mana Oh Yun Hee mendapatkan uang banyak lalu memperingatkan Suryon dengan kemungkinan Oh Yun Hee mengkhianati mereka. Pada malam harinya Chon So Jin pergi ke kamar Baek Junki untuk mencari beberapa informasi di dalam koper Junki. Chon So Jin akhirnya menemukan poster buronan yang berisi foto Jo dan Tae namun dengan nama Baek Junki.
Di sisi lain, Oh Yun Hee menerima laporan jika wanita yang melahirkan bersamaan dengan Suryon telah meninggal. Dalam laporan kasus ternyata wanita itu dibunuh oleh Yo Dong Pil 6 tahun lalu. Berikutnya Yo Dong Pil terlihat membawa palu dan menghancurkan pondasi air mancur Hera, tempat di mana mayat Kim Mi Suk dikubur. Namun ternyata Jo dan memperhatikan apa yang Yo Dong Pil lakukan.